Om Swastiastu, semeton semuanya dimanapun berada. Salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abinek update tentang rentetan-rentetan sejarah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah ada di Nusantara ini antara lain Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai berdiri pada sekitar abad keempat Masehi dengan raja pertamanya Kudungga. Kerajaan Kutai mencapai masa kejayaan pada masa Raja Mulawarman, di mana kehidupan perekonomian kerajaan berkembang pesat dari sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini karena letak kerajaan Kutai sangat strategis. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu Siwa tertua kedua di Pulau Jawa bagian barat. Kerajaan Tarumanegara terletak di antara Sungai Citarum dan Cisadane yang berdiri sekitar abad keempat hingga 7 Masehi dengan raja pertamanya bernama Jaya Singawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman yang merupakan cucu dari raja pertama Jaya Singawarman. Raja Purnawarman menjalin hubungan diplomatik dengan Cina dalam aspek sosial ekonomi. Akibat perebutan kekuasaan di antara keturunannya, maka kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan dan berdiri dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan atau Pajajaran, daerah Bogor, dan Kerajaan Galuh yang berpusat di Kawali, daerah Ciamis. Pada akhirnya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dapat disatukan oleh Prabu Rakai Sanjaya, cucu dari Ratu Sima yang merupakan Raja Kalingga di Jepara, Jawa Tengah. Setelah berhasil dalam menyatukan dua kerajaan ini, Prabu Sanjaya yang dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Sunda Galuh yang beribu kota di Pakuan atau Pajajaran, daerah Bogor, Jawa Barat. Pada sekitar abad ke-9 Masehi, karena ibu kota bernama Pajajaran, maka Kerajaan Sunda Galuh berubah nama menjadi Kerajaan Pajajaran. Karena Prabu Rakai Sanjaya juga pewaris tahta Kerajaan Kalingga, maka kekuasaan di Pajajaran diberikan kepada putranya Rakean Panaraban. Kerajaan Sunda Galuh resmi disebut Kerajaan Pajajaran pada masa Raja Sri Jaya Bupati yang juga disebut sebagai pendiri Kerajaan Pajajaran pada abad ke-9 Masehi. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Prabu Siliwangi pada abad ke-14 Masehi. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha Mahayana. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi di Swarnadwipa, daerah Palembang, Sumatera Selatan. Ada beberapa versi mengenai siapa pendiri kerajaan ini. Ada yang mengatakan kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta yang Sri Jayanasa. Ada juga mengatakan didirikan oleh Sri Sailendra. Apakah Sri Sailendra adalah nama lain dari Dapunta yang Sri Jayanasa? Ini yang masih dalam penelusuran. Abiunik lebih condong mengatakan kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Sri Sailendra pada sekitar abad ke-7 Masehi. Alasannya adanya dinasti Sailendra.
Kerajaan Sriwijaya pernah menaklukkan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno di Jawa Tengah. Sehingga pengaruh paham Buddha menyebar di Pulau Jawa. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya pada sekitar abad ke-9 Masehi ketika diperintah oleh Bala Putra Dewa, putra dari Prabu Samaratungga keturunan Sri Sailendra yang merupakan raja kerajaan Mataram Hindu atau Mataram kuno. Bala Putra Dewa dapat memperluas wilayah hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Kerajaan Kalingga atau Holeng. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holeng adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga berdiri pada sekitar abad ke-6 Masehi dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Ratu Sima, seorang raja putri. Kerajaan Kalingga selanjutnya diperintah oleh cucu dari Raja Ratu Sima yang bernama Sri Maharaja Rakai Mataram Ratu Sanjaya atau Sri Sanjaya dan merubah nama kerajaan Kalingga menjadi Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 732 Masehi oleh Sri Maharaja Rakai Mataram Ratu Sanjaya atau Sri Sanjaya yang merupakan cucu dari Ratu Sima, Raja Kerajaan Kalingga. Setelah beberapa generasi diperintah oleh keturunan Sri Sanjaya, Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Mataram kuno dapat ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, yang membuat Kerajaan Mataram Hindu berubah menjadi Mataram Buddha yang selanjutnya diperintah oleh keturunan Sri Sailendra. Ketika Prabu Samaratungga keturunan Sri Sailendra memerintah, putri Prabu Samaratungga yang bernama Pramodawardhani dinikahi oleh Rakai Pikatan keturunan Sri Sanjaya dan memberikan kekuasaannya kepada menantunya Rakai Pikatan. Pada masa pemerintahan Raja Sri Rakai Pikatan inilah paham Hindu dan paham Buddha dapat disatukan dengan mendirikan candi Hindu dan candi Buddha. Candi Hindu diantaranya Candi Prambanan, Candi Kalasan, dan Candi Roro Jonggrang. Candi Buddha diantaranya Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Sewu. Pada suatu ketika Kerajaan Mataram kuno diterjang bencana alam yang dahsyat yang membuat pusat kerajaan Porak-Poranda hancur lebur hampir rata dengan tanah. Kemudian kerajaan berpindah ke Jawa Timur dan Kerajaan Mataram kuno berubah nama menjadi Kerajaan Medang. Diperkirakan ada keturunannya yang menyeberang ke Bali dan mendirikan Kerajaan Singhamandawa atau Bali Mule pada sekitar abad ke-8 Masehi di Bali. Bala Putra Dewa, adik dari Pramodawardhani, yang merupakan putra dari Prabu Samaratungga yang juga memiliki hak pewaris tahta, melakukan pemberontakan terhadap iparnya Rakai Pikatan, namun gagal. Kemudian pergi ke Swarnadwipa dan berjaya memerintah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Medang. Kerajaan Medang terletak di hulu Sungai Berantas, Jawa Timur, dengan raja pertama Rakai Empu Sendok, keturunan Sri Sailendra pada sekitar abad ke-9 Masehi.
Diceritakan pada masa pemerintahan Raja Sri Dharmawangsa Teguh, sang raja mau menikahkan putrinya Dyah Kilisuci dengan Sri Airlangga, keturunan Sri Udayana dinasti Warmadewa Bali yang berasal dari dinasti Sailendra. Pada waktu upacara pernikahan sedang berlangsung, Kerajaan Medang diserang oleh Kerajaan Warawari yang membuat Sri Dharmawangsa Teguh gugur. Dengan gugurnya sang mertua, Sri Airlangga melarikan diri ke hutan Wanagiri dengan didampingi sahabatnya Narotama. Atas perlindungan para pertapa di hutan Wanagiri, Sri Airlangga bisa selamat dan dinobatkan menjadi raja menggantikan kedudukan mertuanya Sri Dharmawangsa Teguh, Raja Kerajaan Medang, dan sekarang Kerajaan Medang diganti namanya menjadi Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur yang berpusat di Kahuripan. Dengan raja pertama adalah Sri Airlangga pada sekitar abad ke-10 Masehi. Di kemudian hari, Kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua kerajaan untuk kedua putra Sri Airlangga yang berhak menduduki tahta, yaitu Kerajaan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan untuk putranya yang bernama Sri Jayasabha, dan Kerajaan Penjalu atau Kediri yang beribu kota di Daha untuk putranya yang bernama Sri Jayabaya. Selanjutnya dua kerajaan ini dapat disatukan oleh Sri Jayabaya menjadi Kerajaan Kediri yang berpusat di Daha, Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di Daha, Kediri, Jawa Timur, dengan rajanya yang terkenal bernama Sri Jayabaya. Sri Jayabaya terkenal dengan ramalan-ramalannya yang tetap digunakan sebagai acuan sampai sekarang ini. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Sri Kertajaya alias Sri Dandang Gendis alias Prabu Tunggul Ametung dapat dibunuh oleh Ken Arok dan berdirilah Kerajaan Singasari, sedangkan Kerajaan Kediri menjadi bawahan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi yang berpusat di Tumapel, sekaligus sebagai raja pertama Kerajaan Singasari sebagai pendiri dinasti Rajasa. Diceritakan karena cinta buta Ken Arok kepada Ken Dedes pada pandangan pertama, menghantarkan dirinya menjadi seorang raja. Cinta Ken Arok kepada Ken Dedes tidaklah bertepuk sebelah tangan. Ken Dedes juga mencintai Ken Arok. Sebenarnya perkawinan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung tidak berdasar cinta sama cinta, melainkan karena terpaksa, sebab Ken Dedes dulu diculik oleh Tunggul Ametung dan dijadikan istri. Karena itu semangat Ken Arok menggebu-gebu. Ken Arok memesan keris kepada Empu Gandring dan dapat menghabisi Tunggul Ametung. Kerajaan Singasari diperintah silih berganti antara keturunan Ken Arok dan keturunan Tunggul Ametung, dan pada akhirnya Kerajaan Singasari diperintah oleh keturunan Tunggul Ametung atau Sri Airlangga yang bernama Prabu Kertanegara. Pada masa pemerintahan Prabu Kertanegara inilah Kerajaan Singasari mencapai masa kejayaan. Prabu Kertanegara memperluas kekuasaannya dan mempunyai keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Pada tahun 1286 Masehi, Kerajaan Bali yang diperintah oleh seorang raja putri bernama Sri Adi Dewa Lancana dapat ditaklukkan dan diangkatlah seorang demung dari Kerajaan Singasari sebagai penguasa Bali bernama Krian Demung Sasa Bunggalan pada tahun 1286 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh putranya sebagai Raja Kerajaan Bali yang bernama Ki Kebu Parud pada tahun 1300 Masehi.
Selanjutnya diceritakan Prabu Kertanegara berselisih paham dengan Prabu Jayakatwang, Raja Kerajaan Kediri yang sudah menjadi bawahannya. Prabu Jayakatwang bercerita tentang perselisihannya dengan Prabu Kertanegara kepada sahabatnya Banyakwide alias Arya Wiraraja. Karena Banyakwide alias Arya Wiraraja sudah tidak senang lagi dengan Prabu Kertanegara, sehingga Banyakwide alias Arya Wiraraja menyarankan kepada Prabu Jayakatwang untuk menggempur Singasari. Mengetahui kerajaan Singasari akan digempur, Prabu Kertanegara menugaskan Raden Wijaya untuk menghadang serangan dari sebelah utara. Akan tetapi serangan Prabu Jayakatwang langsung ke pusat kerajaan dan dapat membunuh Prabu Kertanegara. Dan kerajaan Singasari jatuh ke tangan kerajaan Kediri. Melihat Prabu Kertanegara gugur, Raden Wijaya menyelamatkan diri dan minta perlindungan Arya Wiraraja alias Banyakwide di Madura. Atas perlindungan Banyakwide alias Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Prabu Jayakatwang dan diberikan wilayah di hutan tarik Trowulan. Diceritakan pula, sebelum serangan Prabu Jayakatwang, Prabu Kertanegara menerima utusan dari Kubilai Khan, Raja Kerajaan Tatar Cina, yang membawa pesan agar kerajaan Singasari takluk kepada Tatar Cina. Hal ini yang membuat Prabu Kertanegara marah dan mencederai semua utusan itu dengan memotong daun telinganya. Mengetahui hal ini, Raja Kubilai Khan marah dan berjanji akan menuntut balas dan menyerang Singasari. Pada saat penyerangan, tentara Tatar tidak mengetahui bahwa Prabu Kertanegara sudah gugur karena serangan Prabu Jayakatwang dan kerajaan Singasari sudah menjadi kekuasaan Jayakatwang. Mengetahui tentara Tatar akan menyerang kerajaan Singasari yang sudah dikuasai Jayakatwang, Raden Wijaya mengatur siasat untuk menggempur Jayakatwang bersama tentara Tatar dan berhasil membunuh Jayakatwang. Tentara Tatar mencapai kemenangan atas kerajaan Singasari. Tentara Tatar bersukaria dan merayakan kemenangannya dengan mabuk-mabukan yang membuatnya lengah. Raden Wijaya yang dibantu oleh Arya Wiraraja menggunakan kesempatan kelengahan tentara Tatar Cina ini untuk menggempurnya, sehingga tentara Tatar lari tunggang langgang dan kembali ke Cina. Terjadilah kekosongan kekuasaan di Jawa Timur dan Raden Wijaya mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan. Kerajaan Majapahit bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Raden Wijaya keturunan campuran. Ayah Raden Wijaya bernama Rakyat Jayadharma dari kerajaan Sunda Galuh dan ibunya bernama Dyah Lembutal, putri dari Mahisa Campaka, keturunan Sri Airlangga pada tahun 1294 Masehi yang berpusat di Trowulan. Seiring dengan berdirinya kerajaan Majapahit, maka kekuasaan Raja Ki Kebu Parud di Bali dari Singasari otomatis berakhir dan diangkatlah Sri Paduka Maharaja Batara Mahaguru dari Majapahit sebagai raja di Bali pada tahun 1324 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh putranya bernama Sri Tarumanegara pada tahun 1328 Masehi dan selanjutnya digantikan oleh Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang tak mau tunduk sebagai bawahan Majapahit. Kerajaan Majapahit berjaya dengan patihnya Gajah Mada. Gajah Mada berhasil melindungi Raja Jaya Negara ketika terjadi pemberontakan Kuti dan Kuti dapat dihabisi oleh Gajah Mada. Semenjak itu karir Gajah Mada meroket
dan menggantikan Patih Aryatadah pada tahun 1334 Masehi yang terkenal dengan Sumpah Palapa tidak akan bersenang-senang sebelum dapat mempersatukan Nusantara. Pada saat itu, kerajaan Majapahit diperintah oleh seorang Raja Putri Tribuana Tunggadewi. Melalui sayembara, sang Raja Putri Tribuana Tunggadewi mendapatkan pendamping hidup bernama Raden Cakradara, keturunan Sri Airlangga. Karena Raja Bali Sri Astasura Ratna Bumi Banten tidak mau tunduk dengan Majapahit, maka Majapahit menggempur Bali dan Bali dapat dikuasai. Majapahit mengangkat adipati baru bernama Sri Haji Kresna Kepakisan, putra dari Sri Soma Kepakisan atau cucu dari Danghyang Kepakisan, keturunan Empu Baradah pada tahun 1352 Masehi. Demikianlah untuk maklum. Abdi tutup dengan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om.